Ya, saudara, mengapa Perpu Cipta Kerja begitu mendapat penolakan dan bagaimana kemudian solusinya untuk ekonomi Indonesia? Kita ulas bersama ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, dan juga ada Presiden dari Aspek Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mira Sumirat. Bergabung juga tenaga ahli utama dari Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, Mbak Mira, Mbak Bivitri, Ya, selamat tahun baru, salam sehat untuk kita semua. salam sehat, salam sehat. Terima kasih, terima kasih. Ya. Pagi ini saya terima kasih dengan Bang Ali. Semua saya Ya, hubungi, kita hubungi ini Sapa Indonesia Pagi. Akhirnya Bang Ali di detik-detik terakhir. Terima kasih. Jadi siap, mohon siap. nanti Terima kasih. mendengarkan apa yang ingin disampaikan Mbak Mira dan juga Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, Baik, baik. ya, saya membaca beberapa komentar Anda berkaitan dengan Perpu ini dan menganggap ini menurut Anda, kalau boleh disampaikan kembali kepada kita di Sapa Indonesia Pagi, pas tidak Perpu ini hadir Cipta Kerja, Mbak Bivitri? Sangat tidak pas. Jadi kalau menurut saya sih ini akal-akalan pada hukum tata negara Indonesia. Karena kita bisa lihat pertama bentuknya, kalau saya kira substansi nanti Mbak Mira yang akan lebih paham tuh. Dari segi proses ya, bahwa bentuknya Perpu aja Mas, itu kita harus kritik betul. Karena Perpu itu wilayahnya berbeda dengan undang-undang biasa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Materi muatannya memang sama dengan undang-undang karena itu bisa digunakan untuk menggantikan undang-undang, tapi Perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa ini tidak ada. Dan kita harus ingat para pendiri bangsa ini ketika merumuskan pasal 22 Undang-Undang Dasar itu berpikir dalam konteks hukum tata negara darurat. Jadi kita mesti melihat harus ada situasi yang betul-betul katakanlah kalau perpunya nggak keluar pada hari ini, besok Indonesia akan bangkrut atau akan musnah, ada bencana alam luar biasa, harusnya begitu. Nah, kita paham tadi ditayangkan lagi bahwa alasannya adalah inflasi, krisis ekonomi. Saya setuju, kita semua saya kira setuju ya, akibat dari perang Ukraina itu ada. Tapi apakah diatasinya harus dengan perpu? Karena perpu itu kan pemerintah keluarkan dulu sendiri, langsung berlaku perpunya, dan kemudian nanti ketika DPR sidang pada masa sidang berikutnya, baru dibahas, disetujui atau tidak. Artinya apa? Pemerintah sendirian memutuskan sesuatu tanpa ada cek dari cabang kekuasaan negara lain, bahkan ada cek dari masyarakat. Karena artinya kan prosesnya tertutup, tidak ada pembahasan di Senayan, gitu ya. Oke. Kita harus lihat proses itunya dulu, yang saya kira tidak bisa dijustifikasi sama sekali. Bahkan saya harus tambahkan, kenapa saya bilang akal-akalan betul, dikeluarkannya hari kerja terakhir sebelum tahun baru. Di saat semua orang tidak ada yang tahu, moodnya mood tahun baruan, tiba-tiba keluar dan draftnya saya carinya aktif sekali sampai ke setnek, saya telepon segala macam, tidak ada sampai malam tahun baru. Jadi itikat buruknya yang ingin saya soroti, karena tidak tepat untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatasi krisis ekonomi yang mungkin akan kita hadapi minggu depan, 2 minggu lagi, tapi tepatkah untuk mengeluarkannya dalam bentuk perpu yang tidak ada pembahasannya sama sekali? Oke, ditahan ya Mbak Bivitri. Nah, nanti saya minta tanggapan Bang Ali. Dari sisi kontennya atau isinya, Mbak Mira, aspek juga banyak melakukan, ada beberapa hal yang Anda sampaikan yang mungkin bisa diulangi pagi ini. Mengapa aspek juga menolak Perpu Cipta Kerja ini, Mbak Mira? Ya, awalnya ekspektasi kami adalah Pak Jokowi mengeluarkan Perpu itu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law karena memang hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi itu kan baru uji formil, belum masuk ke materi gitu loh. Ya. Artinya materinya itu masih belum dibahas. Nah, maka dari itu ekspektasi kami awalnya itu atau Pak Jokowi membuat Perpu yang isinya sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 2003. Sebelum ada Tapi Cipta Kerja. tapi kami sudah menganalisa dan membaca, membandingkan juga, ternyata isi Perpu hanya copy paste daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ya. Maka dari itu tidak ada perubahan yang signifikan gitu loh. Malah terkesan kayak abu-abu dan malah banyak juga yang sangat dikurangi, yaitu salah satunya adalah pengurangan
jam hari libur ya, harusnya 2 kali dalam sepekan ini menjadi 1 kali, makin berkurang saja gitu loh. Dan bagi kami ini menjadi sebuah dugaan-dugaan kami ada apa, menjadi, keterdesakan Pak Jokowi ya, pemerintah untuk mengeluarkan Perpu ini. Dan semuanya ya, semuanya itu tidak ada yang bermanfaat bagi kami para pekerja buruh gitu, Mas Bayu. Ya, oke. Bang Ali, komentar Anda? Nggak darurat, nggak genting, dikeluarkannya mepet-mepet seperti tadi Mbak Bivitri katakan, dan kontennya sama aja padahal MK sudah meminta untuk direvisi. Bang Ali, Oke. mengapa? Saya mencatat dengan baik ya. Terima kasih untuk Mas Bayu, kemudian Adinda Kumira, sama Mbak Yu Bivitri. Salam dan doa di tahun 2023 selamat tahun baru. Ya. Pertama begini, memang apa yang dikemukakan oleh Mira maupun Bayu Bivitri itu berpikir tentang sebuah objektivitas dari sebuah proses. Tapi jangan lupa bahwa presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan diberikan kewenangan untuk memiliki hak subjektivitas dalam melihat satu perkara negara. Tidak mungkin ada presiden atau pemerintah memiliki niat jahat dan buruk untuk menyengsarakan rakyat, dalam hal ini adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Coba baca itu Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah presiden yang diberikan kewenangan untuk melihat satu perkara secara subjektivitas? Saya tadi mencatat dengan baik, umpama seperti begini. Kalau dilihat dalam 2 perkara penting yang terkait dengan apa yang kita bahas, maka saya mau bilang, dan ini menjadi konsen dari pemerintah, bahwa pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat kemarin tanggal 30 Februari itu tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa Perpu Cipta Kerja ini untuk membangun satu iklim investasi yang kondusif di tengah fluktuasi global yang tadi disebutkan oleh Mbak Bivitri itu. Maka penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini karena pemerintah perlu ada percepatan antisipasi terhadap kondisi yang gagak ya global, baik yang terkait dengan ekonomi maupun resesi global dari peningkatan inflasi, kemudian ancaman terhadap stagflasinya. Dari sinilah saya mau mengatakan bahwa beginilah cara berpikir orang berpolitik bernegara. Karena tidak mungkin situasi ini akan dibiarkan. Kemarin pada waktu kita membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya terlibat langsung, bukan? Kita berdiskusi cukup panjang. Tapi ketika Mahkamah Konstitusi sebagai institusi tertinggi yang independen, keputusannya adalah final and binding, melihat perkara-perkara ini, maka itu sebabnya presiden memiliki kewenangan atas perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus mengambil situasi ini. Dan saya katakan bahwa disitulah hak subjektivitas yang dari awal saya katakan. Demikian untuk Mbak Yu, guruku, Mira. Mbak Bivitri, dan Adinda Mira. Oke, Mbak Bivitri, berkaitan dengan kedaruratan dari sisi pandang pemerintah tadi? Ya, saya harus kritik dulu nih, Bang Abalin, pertama-tama Ya. soal nggak mungkin pemerintah punya maksud buruk. Nah, dari situ saja kita harus kritik betul, karena dari narasinya saya kira sudah sangat jelas, ini narasi resmi loh, ada dalam pidato. Dan tadi Bang Abalin juga menyampaikannya dengan sangat jelas bahwa ini adalah soal memberikan iklim investasi yang baik. Nah, pertanyaannya kan at what cost iklim investasi itu ingin diberikan? Karena Mbak Mira tadi sudah bercerita dengan sangat baik, ternyata iklim investasi itu adalah kenyamanan supaya pemerintah atau maksud saya pengusaha itu bisa memberikan atau bisa membatasi hak-hak pekerjanya supaya investasinya tetap lancar. Itu satu tuh. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan hak subjektif presiden itu betul. Bahwa namanya Perpu itu pasti hak subjektif presiden. Tapi hak subjektif presiden itu kan harus ada batasannya. Karena kita ini negara hukum. Justru tadi saya sempat katakan di diskusi yang berbeda bahwa justru hanya negara otoritarian yang presidennya mau apa itu dikeluarkan tanpa ada cek dari lembaga legislatif maupun masyarakat. Itu khas negara otoritarian. Jadi
Saya kira ini bukan, kalau etikat baik, itulah ukurannya atau itulah pijakan dasarnya mengapa konstitusionalisme itu dibangun gitu, karena hukum tata negara harus selalu memikirkan ada hal-hal yang harus dibatasi, pembatasan kekuasaan yang berlebihan harus dibatasi, makanya ada DPR, ada masyarakat, Pak, pembahasannya. Nah, ini yang sudah dilangkahi. Jadi kita mesti masuk di situ dulu, Mas Bayu. Oke. Saya ingin menambahkan sedikit dari Mbak Mira berkaitan dengan apa yang disebut sebagai penolakan dari Perpu Cipta Kerja ini. Mbak Mira, apa yang kebetulan nih kan lagi ada Bang Ali Mohtar, apa yang ingin disampaikan dan langsung saja keberatan-keberatan dari aspek terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini? Ya, kalau dari kata-kata Bang Ngabalin yang tadi sampaikan, bagus ya ketika tidak mungkin presiden punya niat buruk dan sebagainya. Tetapi Bang Ngabalin, masalahnya isi Perpu itu sangat buruk gitu loh. Sangat buruk bagi pekerja buruh Indonesia. Satu, dengan outsourcing yang masih terus diatur dan juga masih luar biasa masuk ke dalam semua sektor. Yang kedua, tidak pembatasan kontraknya itu terlalu lama, 5 tahun, dan semua bisa diperpanjang terus menerus sampai seumur hidup sepertinya. Dan yang ketiga, hilangnya masih di jaminan. Halo Mbak Mira, tampaknya Mbak Mira terputus. Saya ke Bang Ali Mohtar sampai nanti Mbak Mira bisa bergabung lagi. Artinya begini, ada kesan seperti memaksakan Cipta Kerja ini untuk bisa segera berjalan, begitu kan Bang Ali? Padahal MK sendiri meminta untuk ada revisi sedemikian rupa dari kontennya atau isinya. Berkaitan dengan ini, karena nggak ada yang berubah, tentu saja buruh, para pekerja banyak yang kontroversi, artinya menolak isinya kan pada waktu itu. Ini kan nggak ada yang berubah, malah ada penambahan hal yang seperti misalnya libur 2 hari dalam sepekan menjadi 1 hari dalam sepekan. Nah itu why itu? Kenapa Bang Ali? Ya, saya sedikit saya menguraikan dulu pesan pertama yang tadi disampaikan oleh Mbak Yu, Mbak Bivitri sama Mas Bayu ya, begini. Kalau Mira agak terputus, saya tidak mendengar apa yang tadi beliau kemukakan. Pertama begini. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sekali lagi adalah merupakan hak subjektif yang dimiliki oleh seorang presiden yang tidak saja selaku kepala pemerintahan tetapi kepala negara. Kalau ditanyakan kepada saya tentang posisi ini memang terkesan sangat mendesak, oh iya, memang bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diteken karena memang ada hal yang harus diperhatikan bahwa situasi yang sangat mendesak sebagai seorang kepala negara dan seorang kepala pemerintahan tidak boleh negara ini dalam ancaman. Itu pertama itu. Karena apa yang dilakukan bagi presiden dalam hukum tertinggi bagi seorang kepala negara dan kepala pemerintahan adalah menyelamatkan negara, bangsa dan rakyatnya. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh siapapun dalam analisa, dalam mengambil satu keputusan tentu tidak sama dengan apa yang dilakukan analisa dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala pemerintahan. Maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tadi kita sudah bahas. Kita tahu bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 kemarin adalah terkait dengan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah perilaku dunia usaha yang baik itu terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu juga yang dibicarakan banyak orang kan. Maka dalam mengantisipasi dan mempersiapkan itu sebagai seorang pemimpin besar di Republik ini, kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden harus lakukan itu Mas Bayu. Tidak boleh tidak. Karena situasi yang mendesak presiden untuk segera mengambil tindakan-tindakan secara subjektif seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bang Ali begini, nanti ditambahkan Mbak Mira. Sejak Omnibus Law Cipta Kerja ini muncul, kan dikatakan ada ketidakberpihakan kepada pekerja, lebih kepada pengusaha. Agak sulit kemudian menyatakan bahwa presiden mendengarkan ini
ketika Perpu Cipta Kerja dikeluarkan sekarang. Mbak Mira, Anda punya tambahan berkaitan dengan ini karena nggak ada yang berubah dari sisi pekerjanya. Oke, saya jawab nanti itu. Ya, Mbak Mira. Saya meneruskan ya apa yang tadi saya sampaikan, bahwa isi daripada Perpu ini pertama copy paste, tidak ada perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan para pekerja buruh. Artinya apa saja gitu loh. Yang kedua, isi-isinya itu sangat merugikan para pekerja buruh. Outsourcing makin meluas, makin merajalela. Kontrak kerja yang masih terus ya, masih lama, yaitu 5 tahun dan diperpanjang terus-menerus. Istilahnya seumur hidup bagi para pekerja buruh. Kemudian PHK yang dipermudah, dipercepat dan murah gitu. Pagi hari dia masih bekerja, sore harinya bisa di PHK gara-gara alasan efisiensi, rugi karena Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kami selalu mengadvokasi setiap hari kawan-kawan yang ter-PHK, yang diperlakukan gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja ini. Alasan pengusaha selalu mengatasnamakan bahwa ini ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ini loh sudah diberlakukan. Nah, dengan alasan itu para pengusaha kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kerugian-kerugian kepada pekerja buruhnya. Dari mulai PHK dipermudah, upahnya sangat murah, kemudian pesangonnya pasti kalau pesangon sudah banyak yang dikurangi. Yang ketiga, tentang jaminan sosial yang kawan-kawan ini juga tidak lagi mendapatkan karena mereka diperlakukan pekerja kontrak, outsourcing, dan daily worker. Dan kemudian masih catatan lagi nih, kawan-kawan ini sudah dikurangi juga nih dari sisi liburnya, dari 2 hari dalam pekan menjadi 1 hari, dan dihilangkan lebih panjang. Artinya ini luar biasa merugikan, dan kalau dikatakan Pak Jokowi mengatakan tidak akan memperlakukan secara buruk, tetapi faktanya, kenyataannya Perpu ini sangat buruk bagi para pekerja buruh. Oke, Bang Ali, saya akan segera melempar ke Anda, tapi saya harus jeda sebentar. Kita segera kembali untuk melanjutkan obrolan kita pagi ini. Saudara, kami sambung. Kontroversi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Masih ada Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, Mira Sumirat, Presiden Aspek, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, Kantor Staf Presiden. Bang Ali, ini Presiden kan mendengarkan kan waktu Omnibus Law Cipta Kerja waktu itu banyak hal yang dinilai merugikan buruh, merugikan pekerja. Tapi nggak berubah dari Perpu ini. Kecuali Perpu ini ada catatan khusus untuk buruh dan lain-lain. Tapi ini enggak. Apa komen Bang Ali? Ada 2 hal. Saya mau bilang bahwa tadi dikemukakan oleh Mira tidak semuanya benar. Ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian dan stressing penting. Umpamanya begini ya. Salah satu poin begini. Dari sisi geopolitik ini ya, dari sisi geopolitik kan kita dan semua negara, Republik Indonesia dan semua negara itu menghadapi satu keadaan yang disebut dengan krisis pangan. Ya. Tidak saja krisis pangan, tapi krisis ekonomi, keuangan, kemudian ada perubahan iklim. Ya, jadi ini semua berdampak pada apa yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Yu tentang adanya krisis perang tentang antara Ukraina dan Rusia dan beberapa konflik-konflik lain yang juga belum selesai. Nah, pada posisi inilah maka kita tahu bahwa pemerintah pada sisi yang lain itu memang harus berupaya. Ya, Mas Bayu, harus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, maka keberadaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini betul-betul diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Saya kira Mira pasti setuju dengan saya. Ini pada poin yang saya bilang bahwa apakah kita memilih teman-teman para pekerja, buruh-buruh itu dalam status dan masalah-masalah hukumnya dengan tidak ada kepastian hukum, atau dengan Undang-Undang Cipta Kerja, atau saya sebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum termasuk bagi pelaku usaha.
Makanya kemarin Pak Menko, Pak Airlangga, Menteri Perekonomian itu pada Jumat kemarin itu kan menyampaikan bahwa Presiden telah berbicara dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Puan Oh, Maharani. Terkait dengan apa? Terkait dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Makanya saya dari awal mengatakan bahwa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman-pedoman. Termasuk di dalamnya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 tahun 2009. Coba kita cek bareng-bareng deh. Tidak oke. akan mungkin keliru. Ya. Maka Mas Bayu, sekali lagi bahwa penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini baik itu dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional secara bersyarat gugur. Saya harus menggunakan istilah itu. Ya, secara dia inkonstitusional secara bersyarat gugur. Dan itu kita harus akui bersama. Karena MK adalah institusi yang dihadirkan dalam semua keputusannya final binding. Dengan demikian maka Presiden harus mengambil langkah-langkah ini. Oke, saya mendapatkan poin bahwa ujung-ujungnya adalah diharapkan investasi bisa banyak masuk berkaitan dengan ancaman resesi global. Karena ini nanti akan menjamin ketenaga kerjaan dan lain-lain. Oke, Mas Bayu. ya. Dan kepastian hukum. Ya, oke, kepastian hukum bagi investor dan lain-lain. Tapi saya sedikit dulu berkaitan dengan kalau udah begini, Mbak Bivitri, apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk ada revisi dalam 2 tahun kalau saya tidak salah dari Omnibus Law Cipta Kerja, apakah ini jadi batal karena Perpu ini muncul atau tetap harus dilakukan pemerintah, dan apa yang bisa dilakukan supaya masukan-masukan dari Mbak Mira dan kawan-kawan, dari para pekerja, dari para buruh bisa tetap masuk. Bisa jadi, ini dalam bayangan saya, Perpu ini muncul untuk masuk investasi, tapi pasal-pasal yang lainnya masih bisa dibicarakan atau tidak? Gimana itu dalam tata negara, Mbak Bivitri? Pertama gini dulu deh, saya harus menjernihkan supaya kita semua terbuka pikirannya. Oke. Sebenarnya ini yang disebut dengan autocratic legalism. Legalisme yang punya ciri-ciri otoritarianisme. Jadi kalau kita mau berdebat misalnya, apakah betul Presiden bisa mengeluarkan Perpu? Betul, betul. Apakah betul MK itu adalah lembaga yudikatif yang harus mengecek pemerintah? Betul. Tapi lihat isinya dan lihat bahwa hak subjektif Presiden yang dari tadi digaungkan oleh Bang Ngabalin itu semua dalam sebuah negara demokratis dibatasi. Makanya kita disebut negara demokratis, bukan negara otoritarianisme. Jadi ke situ dulu tuh. Kita nanti bisa berdebat di detailnya, betul. Tapi detailnya bagi pemerintah yang punya kekuasaan memang menurut konstitusi, jadinya seakan-akan selalu betul. Padahal sebenarnya hukum tata negara sedang diakal-akali. Nah, jadi dari situ saya menjawab pertanyaan Mas Bayu sekarang. Ya. Jadi kita harus perhatikan putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan itu hasil uji formil, bukan material ya. Yang ingin diubah oleh MK adalah proses legislasinya harus lebih baik. Dan proses legislasi yang lebih baik itu ada 2 kata MK. Ini jelas sekali di pertimbangan hukumnya. 1, metode omnibusnya harus sudah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dan yang kedua, partisipasi bermakna. Itu saya sampai hafal itu, halaman 393. Partisipasi bermakna. Tahun 2020. Nah, Perpu ini kan jangankan bermakna, partisipasinya saja tidak ada. Karena ini langsung dikeluarkan oleh Presiden. Jadi kalau sekarang Pak Mahfud maupun Bang Ngabalin selalu bilang ini menggugurkan putusan 91. Ini harus diuji lagi dulu. Karena buat saya ini tidak menggugurkan sesungguhnya. Walaupun secara legalisme yang sempit tadi, kita bisa bilang begitu, namanya Perpu langsung berlaku memang. Tapi sebenarnya karena aspek yang kedua tadi soal partisipasi bermakna tidak dipenuhi, apalagi ini bentuknya Perpu, menurut saya ini salah dan tidak bisa dianggap menggugurkan undang-undang atau putusan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya masih ada 2, tapi dua-duanya ini kayaknya sudah dikunci-kunci juga secara politik ya. Yang satu adalah DPR begitu sidang lagi nanti harus segera membahas Perpu ini. Mereka bisa tidak menyetujui. Secara di atas kertas, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bisa dan sudah ada presidennya.
Tapi kita tahu DPR sekarang sama dengan pemerintah, karena ada Ya. 42% itu dari pemerintah ya. Kemudian yang kedua ke MK untuk mengujinya. Tapi lagi-lagi MK juga sangat sulit kalau tidak didorong dari luar, karena kita tahu MK itu sekarang juga sedang diancam kemandiriannya, karena sedang ada revisi Undang-Undang MK yang akan membuat pengaswantoan itu bisa dilakukan pada 9 hakim MK oleh semua institusi yang memilih hakim-hakim itu. Jadi sudah dipastikan nanti akan sangat sulit untuk mengambil keputusan seperti ini. Oke, Bang Ali, kalau dengar Mbak Bivitri menjelaskan, rasanya Perpu ini akan tetap berjalan. Begini Mas Bayu. Hah? Begini Mas Bayu. Ini udah terpaksa berjalan. Saya, Mas Bayu, Mbak Yu Bivitri sama Adinda Kumitra, kita mesti berpikir secara positive thinking. Dalam bahasa agama itu adalah berhusnuzan, berprasangka baik. Karena yang kita bicara ini adalah menyangkut hajat orang banyak. Sehingga baik dalam Mahkamah Konstitusi maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, apapun kita secara subjektif menilai, tetap dalam kerangka knowledge, ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena tapi kan di agama pun diajarkan juga untuk musyawarah dan membicarakan semuanya kan. Mahkamah Konstitusi meminta untuk ada masukan-masukan. Kenapa sih pemerintah nggak mau menerima masukan-masukan dulu? Bang Ali? Bukan. Dengar baik-baik. Tidak mungkin presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tanpa membicarakan persoalan ini dengan seluruh perangkat yang melekat kepada beliau. Oh, jadi sudah. Itu sebabnya kami, dengar Mbak Basmayu, itu sebabnya kami dari kantor staf presiden, salah satu di antara perangkat yang melekat kepada presiden itu kami membuat pointers yang disebut dengan daily briefing. Daily briefing itu untuk memberikan masukan kepada Bapak Presiden poin-poin terkait dengan fungsi, tugas, dan kewenangan hak tertinggi yang diperintahkan oleh Presiden untuk beliau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang dituntunkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu pertama. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini akan mendapatkan persetujuan atau ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi tidak mutlak Perpu ini diterbitkan oleh Presiden, kemudian semua orang sami'na wa ta'na dalam bahasa Quran itu kami dengar dan kami taat dan tunduk. Tidak, dibahas di DPR. Oke. Kalau kita berprasangka buruk lagi kepada DPR, tidak boleh. Karena DPR adalah perwakilan rakyat Republik Indonesia. Itu yang menurut saya kita berdialog ini menjadi penting untuk memberikan pembelajaran juga kepada rakyat penonton Kompas TV, termasuk yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya ada di sini sekarang, Mas Bayu. Ya. Gitu. Oke. Ini saya boleh masuk di sini? Boleh, silakan Mbak Bivitri. Ya, saya dari tadi sangat ingin mendebat, tapi saya berusaha untuk menghormati dulu Bang Abalin. Tapi saya harus katakan bahwa dalam bernegara, oke sekarang giliran saya ya Bang ya. Dalam bernegara itu kita memang seperti harus selalu bersuuzon. Kita harus berprasangka buruk. Kenapa? Karena dalam bernegara kita sedang mengelola kekuasaan yang sangat besar, yang bahkan bisa menentukan hak asasi manusia seseorang dan banyak orang, masyarakat luas. Karena itu dalam negara selalu ada konsep pembatasan kekuasaan. Jadi keliru kalau selalu kita punya asumsi pikir positif dulu, presiden baik-baik saja. Kalau tadi misalnya Bang Ngabalin bilang bahwa semua elemen yang melekat pada presiden, saya ingat sekali kata-katanya itu, sudah dimintai pendapat. Betul, elemen yang melekat. Tapi masyarakat tidak melekat, Mbak Mira tidak melekat, saya tidak melekat, didengar atau tidak. Dan elemen yang melekat, kita harus sadar juga pemerintahan kita yang sekarang ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang begitu banyak punya benturan kepentingan. Kita sering namanya dengan oligarki. Orang-orang yang sebenarnya memiliki saham di banyak perusahaan tambang, perkebunan, dan lain sebagainya, di mana pengambilan-pengambilan kebijakan itu sudah sangat sering dipengaruhi oleh orang-orang yang punya benturan kepentingan ini. Jadi memang yang melekat pada presiden adalah orang-orang yang menginginkan supaya yang diberi keuntungan dari sebuah kebijakan seperti Perpu Cipta Kerja ini adalah investor, bukan masyarakat luas. Itu soalnya.
Jadi kita nggak bisa berasumsi baik terus karena memang negara ini adalah soal menjalankan kekuasaan yang sangat besar dan bisa berdampak luas pada 270 juta rakyat Indonesia. Harusnya rakyat yang didengar, bukan cuma orang-orang yang ada di sekeliling presiden. Itu Mas Bayu. Oke, Oke, ditahan sebentar Bang Ali. Saya ingin kasih kesempatan juga untuk Mbak Mira. oke. Mbak Mira, kalau semua sistem ini dilakukan, nanti akan ke DPR, perpunya dibahas, mungkin juga ada yang mengujinya lagi di Mahkamah Konstitusi, di mana aspek dan lain-lain. Mbak Mira dan kawan-kawan akan mengawal ini. Sekali lagi, dalam bayangan Mbak Mira. Jadi gini, yang pertama putusan Mahkamah Konstitusi itu baru uji formil, Ya, tetapi kenyataan kami didapatkan si Perpu ini malah masuk ke material ya. Artinya salah kaprah kalau menurut kami, kalau menurut saya ya. Jadi kami nggak ya kalau melalui uji formil uji materi lagi atau uji di Mahkamah Konstitusi lagi, kami masih berat ya karena pasti akan muter-muter lagi lingkaran setan aja Mas Bayu. Jadi ya, balik ke situ. Tapi esensinya tadi yang sampaikan Mbak Bibit adalah sesungguhnya seharusnya sangat mudah kok sebagai pemimpin negara, presiden, pemerintah ini patuh aja terhadap amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Toh putusan daripada Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, artinya udah jangan diteruskan, apalagi memunculkan Perpu yang malah merubah isi materinya, malah lebih parah lagi kalau menurut saya gitu loh. Artinya kami insya Allah untuk melakukan uji itu kayaknya lagi mikir berulang kali karena memang sudah kami sampaikan dan kami sangat luar biasa mengalami kemarin pada saat uji judicial review di MK luar biasa beratnya dan kami sudah menghasilkan putusan GR MK ternyata dibalas dengan pemerintah dengan Perpu dan ternyata isi Perpu juga copy paste malah juga ada perubahan-perubahan. Mending kalau perubahannya yang mensejahterakan, perubahannya makin memburuk bagi para pekerja buruh gitu. Kalau bicara tentang investor gitu ya, Bang Abalin pasti sangat-sangat paham dan tahu gitu ya. Akibat dampak Undang-Undang Cipta Kerja ini berapa sih investor yang datang ke kita? So kemudian juga bagaimana keuntungan negara ini atas Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat gitu loh. Artinya bagi kami pekerja buruh nggak melihat itu. Malah makin memperburuk, makin memiskinkan, mensengsarakan para pekerja buruh kita akibat dampak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Dan kami masih belum, maaf nih ya, masih belum percaya dengan DPR RI karena tadi memang kan sudah ke pemerintah semua. Itu Mas. Ya, oke. Singkat Bang Ali, mungkin terakhir dari Anda. Ini kan menuai lagi kontroversi. Kita mengulang lagi Omnibus Law. Saya bukan pengamat ekonomi, tetapi selalu berbincang mengenai Omnibus Law dan sekarang ada Perpu Cipta Kerja. Ini akan justru membuat gejolak lagi. Feeling saya, mudah-mudahan saya salah Bang Ali. Tapi apakah dengan demikian masukan-masukan dari Mbak Mira, mewakili banyak pekerja, masukan dari tata negara, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang memegang kuasa sekarang, sulit untuk nggak membuat ini jadi akal-akalan. Saya meminjam Mbak Bivitri, ini mepet-mepet benar di tahun baru, dan segala sesuatunya tadi sudah kita bahas. Tapi apakah dengan begini pemerintah mau mendengar dan melihat lagi sehingga ini nanti betul-betul seperti yang diharapkan presiden, diharapkan kita semua, baik buat semua orang. Itu aja Bang Ali, singkat. Mas Bayu, di tanganku ini ada Perpu, ini saya ada pegang. Memang kalau saya jalan kemana-mana saya bawa bahan-bahan supaya kalau Kompas TV telepon saya bisa punya data dan bisa ini. Begini. Saya berharap banyak agar teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat ini mendengar apa yang kita bincangkan. Langkah pertama begini, ini kan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 kan sudah diterbitkan. Sejumlah poin dan perkara-perkara yang dikemukakan oleh Mira maupun Mbak Ayu, sekarang kalaulah pemerintah itu dicurigai deh, tidak dipercaya dengan Presiden Joko Widodo atau pemerintah atau teman-teman yang menangani ini di Kementerian Perekonomian. Menurutku, karena ini saya katakan tadi saya sudah pegang Perpu, maka dicatat poin-poin mana yang menjadi keberatan, poin-poin mana yang menyulitkan apa yang seperti tadi disebutkan oleh Mira, catatkan dengan baik-baik, kemudian
ini perkara kan akan dibahas ini Perpu ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau nanti teman-teman tidak bisa punya hubungan untuk masuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, insya Allah sore saya balik ini ke Jakarta. Kita jumpa, saya menjadi orang terdepan untuk mengantarkan ya Mira dan kawan-kawan, atau juga mungkin Mbak Yu sebagai seorang ilmuwan, kita diskusikan, kita bicarakan agar semua poin-poin yang tadi dibahas dan dikeberatkan itu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kasih satu poinnya atau satu kopinya sama saya. Mari kita bicarakan untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia, lebih utama lagi. Tadi adalah komunitas teman-teman buruh di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh saling mencurigai. Kita tidak boleh saling berprasangka buruk terhadap keputusan-keputusan yang mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan rakyat dan negara ini. Itu poin saya. Terima kasih. Baik. Nah, saya tutup di sini dulu karena saya meyakini ini masih akan berlanjut. Jadi kita bertiga, berempat bersama saya mungkin masih ketemu lagi untuk membahas perkembangan ini. Insya Allah. Ya. Doakan saya tiba di Jakarta dengan selamat dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Amin, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan diskusi-diskusi ini lewat siapapun bisa mengalir, termasuk lewat Bang Ali Mohtar Ngabalin sebagai tenaga ahli utama di KSP. Kompas TV yang undang pasti saya orang pertama untuk hadir. Terima kasih. Terima kasih Bang Ali. Mbak Bivitri, Mbak Mira, kita berlanjut lagi. Saya meyakini untuk obrolan pagi ini, saya terima kasih untuk wawasannya. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Mira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.